Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam membaca kitab Aunur Rauf fi Tajwidi al-Huruf karya Syekh Al-Fadhil Bilal bin Haidar Az-Zaghruri hafizahullahu taala. Dan masih dalam jilid yang kedua, masih dalam pembahasan tentang tajwidil huruf, hukum-hukum tajwid dalam setiap huruf. Ya. Dan kemarin kita berhenti di huruf apa? Ta, ya? Ta. Baik, kita berhenti di huruf ta. Dari huruf-huruf nit'iyah. Sekarang kita masuk ke dalam huruf yang baru, yaitu huruf sad. Qala hafizahullah ta'ala as-sadu, huruf sad, makhrajuha, tempat keluarnya, muntaha tarafil lisan, ujung lidah kata beliau, ma'a asfalis safhatid dakhiliyah lisanaya as-sufla, yang bertemu dengan as-safhat dakhiliyah itu pangkal, bagian dalam, lisanayal ulya, gigi seri atau sufla, gigi seri bagian bawah. Ini. Jadi makhrajnya dia ujung lisan atau ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian bawah dan paling bawahnya, pangkal paling bawah. Nah, ini takkid lagi. Fayakhurujus sautu, maka keluarnya atau suaranya, bunyi sad ini keluar min fauqiha, dari atasnya. Dari atas apa ini? Dari atas gigi seri bagian bawah, maran baina sanayal ulya was sufla, mengalir antara gigi seri atas dan bawah. Antum bisa lihat gambar di situ, ya kan? Perhatikan ujung lidah yang bengkok ke bawah seperti ini. Nah, dia bertemu dengan apa di situ pada gambar? Pangkal gigi seri bagian bawah, ya kan? Ketika sad disebutkan, adapun suaranya, maka dia keluar di atasnya itu. Jadi kalau gigi, jadi lidah, kalau dia ini gigi, ini lidah, seperti ini. Suara itu keluar di atas sininya nih, di atas sini. Mengalir antara gigi seri bawah dengan atas, dia mengalir di sini. Paham ini? Ini dia. Dan huruf yang seperti ini atau huruf yang keluar di makhraj ini bukan hanya shad, melainkan ada sin dan zai nantinya. Nah, muncul pertanyaan, terus apa yang membedakan antara ketiganya? Apalagi sad ini? Jawabannya gampang, telah berlalu. Yang membedakan antara huruf walaupun dia sama makhrajnya adalah apa? Sifatnya. Makanya kita penting mempelajari sifat. Sad, dia huruf dikenal dengan apa? Isti'la, itbaq. Huruf tebal dan huruf yang menyentuh langit-langit pada saat penyebutan huruf. Berbeda dengan sin. Kalau sin dia istifal. Paham ini? Huruf tipis atau huruf yang membuat lidah mendatar pada saat penyebutan huruf. Makanya lihat itu sad. Antara sin dan sad, lihat sin itu, dia mendatar. Datar lidah, antara pangkal dengan ujungnya datar. Berbeda dengan sad, antum perhatikan. Sad itu naik ke ujung lidah bagian, pangkal lidah bagian belakang. Itu bedanya. Naiknya pangkal lidah, itu yang menyebabkan bunyi sad itu tebal dibandingkan sin dan zai. Paham gini? Ini akan lewat insyaallah taala. Kama qala hafizahullah taala sifatuha, sifatnya al-hamsu war-rakhawatu wal-isti'la wal-itbaq was-safir. Ini ada 5. Dan kalau kita lihat dari kelima ini, 3 huruf, 3 sifat kuat dan 2 sifat lemah. Makanya kata beliau, rutbatuha, tingkatannya, mutawassitatun ilal quwati aqrabu, dia pertengahan tapi kepada kuat atau sifat kuat dia lebih dekat.
Jadi dia pertengahan tapi lebih dekat ke kuat. Laqabuha, adapun laqabnya atau apalagi namanya gelarnya, dia huruf asaliyah. Dia huruf asaliyah. Ya, dan asaliyah ini maknanya asaliyah yaitu taraful lisan, ujung lidah. Asaliyah bermakna taraful lisan. Makanya sad digelari dengan huruf asaliyah ay nisbatan ila makhrajiha. Karena disandarkan kepada makhrajnya. Karena makhrajnya sad adalah asaliyah. Apa tadi asaliyah? Taraful lisan, ujung lidah. Mulahadhat, kata beliau, yang pertama, idza nataqal qari'us sada falyuwaffiha haqqaha makhrajan wa sifatan. Apabila seorang pembaca melafadzkan huruf sad, maka hendaknya dia sempurnakan sad itu hak, dan maka hendaknya dia sempurnakan haknya, makhraj dan sifatnya. Fayudhiru safiraha wala yud'ifuhu, maka hendaknya dia nampakkan safirnya, sifat safir yang terdapat pada sad, dan jangan dia lemahkan. Contoh, finahu as-sabirin. Baca as-sabirin, was-sadiqin, wala yakhlitu as-safira bisauti asy-shin, dan jangan sampai dia mencampurkan sifat safir yang ada pada sad dengan suaranya shin. Asya ash la, wasya la, was sadiqin sabirin. Kemudian beliau bawakan bait syair, disebutkan wasafiru ma fihi safiru faraih atau faraihi kal qisti wassalsali wal mizani. Dan huruf-huruf safir, kata beliau, yaitu apa yang padanya terdapat safir. Dan safir sudah berlalu definisinya. Dia adalah suara yang keluar dari mana? Antara kedua bibir. Lihat coba definisi safir itu pada halaman 55. Perhatikan di situ. As-safiru lughatan sautun yushbihu sautat ta'ir. Dia secara bahasa adalah suara yang menyerupai suara burung. Ada secara bahasa. Adapun secara istilah, perhatikan. Sautun zaidun yakhruju min bainis syafataini. Dia adalah suara tambahan yang keluar dari antara atau di antara kedua bibir. Itu perhatikan. Nah, itu safir namanya. Jadi huruf-huruf safir yaitu apa yang padanya terdapat sifat safir, faraihi. Maka perhatikanlah. Seperti pada kata al-qist, qist. Nah, ini safir juga. Was-salsal, was. Ini safir juga. Wal mizan, zan. Nah, ini safir semuanya. Kemudian berikutnya qala hafizahullah wal yahris ayil qari ala bayani sadi. Dan hendaknya seorang pembaca semangat dalam memperjelas sadnya. Fala yuhmilu rakhawataha, jangan sampai dia hilangkan rakhawahnya. La siyama, tiada lain terlebih lagi. In sakanat wajawarat dala, kalau dia disukun dan dia datang setelah dal atau sebelum dal. Finahu, pada contoh asdaq, asdaq, yusdir, ra kan? Yusdir. Ra tipis atau tebal? Karena sebelumnya saudara, bukan karena kasroh. Karena sebelumnya kasroh. Kenapa harus kita perhatikan pada contoh ini? Faba'duhum yakhlituha bizai. Karena sebagian mereka ada yang mencampurkannya dengan zai, az. Nah, ini keliru. Azdaq keliru. Yang benarnya asdaq.
Wa hakadha, demikian pula qala hafizahullah, idza jawaratit ta'a, kalau sad datang bertetangga atau berdampingan dengan ta, fi nahu, pada contoh yastafi. Apa maksudnya di sini? Perhatikan rokhawahnya. Yastafi. Masya Allah. Istafainah. Wal yuhafidh ayil qari ala bayaniha idza jawarat ta, dan hendaknya seorang pembaca menjaga untuk terus menjelaskannya. Maksudnya menjaga bagaimana dia selalu memperjelas sad itu. Idza jawarat ta, kalau dia bertetangga dan datang berdampingan dengan ta. Finahu, pada contoh harast. Masya Allah. Tuslihu. Wa illa, maka kalau tidak, sarat sina, dia akan menjadi huruf sin. Paham ini? Dia akan menjadi huruf sin. Haras. Beda itu haras. Haras dengan haras. Haras dengan haras. Beda ya? Beda tebal dan tipisnya. Sama juga tus dengan tus. Tus dan tus beda. Kemudian kata beliau, wal yajtanib ayil qari dhamma syafataini inda nutqiha ma lam takun madmumatan, dan hendaknya seorang qari jangan sampai dia, apa bahasanya lagi yang bagus ini, mengumpulkan kedua bibirnya, ada bahasa bagusnya, saya tidak enak sekali kalau saya bilang memonyongkan, memajukan bibirnya pada saat menyebutkan sad, selama sad tidak didommah, karena ismam itu haknya dommah, maka setiap huruf yang tidak didommah jangan diismam. Demikian pula sad. Kenapa ditambi? Karena sad ini huruf tebal, salah satunya. Perlu ditambi karena kadang orang menyebutkan huruf sad ini dengan dia monyongkan bibirnya, supaya dekat bunyinya. So. Sin dia kasih o. So. Ihdinas. Ya kan? Sama dengan ro, so, to. Semua itu dengan dia monyongkan bibirnya. Nah, makanya ditambi, jangan sampai dimonyongkan bibirnya. Kecuali kalau sadnya didommah. Finahu, pada contoh. Taib. As-sirat. As-sirat. Tus'idun. Wal yura'i ayil qari isti'la as-sadi wa martabat at-tafkhim. Dan hendaknya seorang pembaca dia memperhatikan isti'la'nya, ketebalan sad dan tingkatan-tingkatan ketebalannya. Fala yud'ifu tafkhimaha fi nahu, maka jangan dia lemahkan ketebalannya pada contoh an-nasara wa 'asayna tasaddaqu. Perhatikan ya. Wala yuraqqiquha, dan jangan juga dia tipiskan finahu pada contoh basir. Nasir. Kenapa? Karena walaupun sad di sini di kasrah, tetap dia berada di atas isti'la'nya, tebal. Walaupun kalau dia di kasrah, ketebalannya tidak lebih tebal daripada kalau dia di fathah, atau istilahnya berkurang ketebalannya. Bal yuhafidhu ala martabati tafkhimiha duna mubalaghatin, dan juga dia harus menjaga tingkatan-tingkatan tebalnya sad, tapi tidak juga sampai berlebih-lebihan. Masya Allah. Amsilah, contoh asbah,
إصلاح يصلح صبر تصيبك صلح صالح مصيبة قصورا. Kemudian kata beliau hafizahullah, as-sin, kita beranjak ke huruf setelahnya yaitu huruf sin. Makhrajuha, tempat keluarnya sama ya dengan sad. Muntaha tarafil lisan ma'a asfalis safhati ad-dakhiliyati lithanaya sufla, yaitu bertemunya antara ujung lidah dengan pangkal gigi seri bagian bawah, tentunya bagian dalamnya ya, bukan bagian luarnya. Fayakhruju sautu, maka keluar bunyinya. Min fauqiha, dari atasnya. Dari atas apa dari ini? Atas makhrajnya, yaitu pangkal gigi seri bagian bawah. Maran baina thanaya al-ulya was-sufla, mengalir antara gigi seri bawah dan gigi seri atas. Sifatuha qala hafizahullah, sifat-sifatnya al-hamsu, ar-rakhawatu, al-istifalu, wal-infitahu was-safir. Ya, ini sifatnya lemah ya. Makanya kata beliau rutbatuha, tingkatannya dhaifah, dia termasuk dari huruf-huruf lemah. Laqabuha, adapun gelarnya asaliyah, sama dengan sad, dinisbahkan kepada asal. Apa itu asal tadi? Taraful lisan, karena dia keluar darinya. Mulahadhat, qala hafizahullah, alal qari'i ayyuwaffiya as-sina haqqaha makhrajan wa sifata. Wajib bagi seorang pembaca untuk menyempurnakan sin, hak-haknya tentunya, yaitu makhraj dan sifatnya. Fayubayyinu safiraha wa la yudhifuhu, maka hendaknya dia perjelas sifat safirnya dan jangan sampai dia lemahkan. Finahu, pada contoh, wasjud al-masjid al-masjur. Karena kenapa kita harus perhatikan qad yad'ufu limujawaratihal jim, karena kadang sin melemah, maksudnya sofirnya kalau dia datang berdempetan dengan jim. Wal yatawaqqa khaltaha bi sautiz zai, dan hendaknya seorang pembaca berlepas diri, berhati-hati ya dari mencempurkan sin dengan suara zai. Wasjud keliru. Al-masjid keliru. Al-masjur keliru. Yang benarnya sin, as. Paham ini? Wa hakadha idza jawaratit ta, demikian pula kalau sin bertetangga, datang berdempetan dengan ta. Finahu, pada contoh, istasqa mustahzi'un. Falyubayyin, maka hendaknya seorang pembaca memperjelas hamsaha, hamesnya sin, wa rakhawataha, dan rakhawahnya sin, wa safiraha, dan sifat safirnya sin, fi kulli ma taqaddama wa nahwi, pada setiap apa yang telah berlalu dari contoh dan yang semisal dengannya. Tsumma qala hafizallahu ta'ala wal yajtanib ismamaha, dan hendaknya seorang qari jangan sampai dia mengismam sin, finahu, pada contoh al-mustaqim. Kenapa? Karena dia sukun sebelumnya dhammah. Jangan sampai ismam pada dhammah, kita teruskan ke sin setelahnya. Kemudian usjudu, uskun, wal yahdhar, dan hendaknya seorang pembaca berhati-hati min tafkhimiha, dari menebalkannya. Pada contoh, sekarang beliau akan sebutkan contoh, dan contoh ini kenapa disebutkan dalam pembahasan ini, karena ada kata yang mirip dengannya.
Paham ini? Kata yang mirip dengannya, hanya saja beda huruf. Paham ini? Seperti kata sultan, ya kan? Sultan, ini mirip dengan bastah. Nanti akan datang insyaallah taala. Makanya kata beliau id qad tuntaqu sadan. Kenapa perlu kita perhatikan tipisnya sin pada kata-kata ini? Karena kadang ada orang membacanya dengan sad. Dia tebalkan. Kita baca sul, ya. Sultan. 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 Nah ini. La sallatahum. La sallatahum. Tusaqit. Tusaqit. Wa fi nahu pada contoh bastah. 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 Mastura. Mastura. Mas. Mas. Bukan kita mas. Afwan. Latihan saja. Mastura. Mastura. Aqsaqa. Aqsaqa. Bahaya ini. Masalahnya sin dihimpit oleh dua huruf tebal. Qaf dan ta. Yang sampai karena terhimpit dia jadi tebal juga. Aqsat. Sat. Hati-hati. Aqsat. Aqsat. Masyaallah. Saraqa. Saraqa. Limujawaratiha harfan mufakhama, karena bertetangganya dia, datangnya dia berdampingan dengan huruf tebal, maka hendaknya diperhatikan tipisnya. Wal yahtamma ayil qari'u biidahiha, dan hendaknya seorang pembaca memperhatikan untuk memperjelasnya, yakni sin fi nahu pada contoh ini. Afannya tadi pembahasan yang saya bilang mirip bukan itu, ini yang mirip. Jadi beliau akan bawa contoh mirip dengan contoh di bawahnya. Hanya saja bedanya beda hurufnya. Perhatikan, kita baca ya. Kita baca dengan sin, kemudian kita baca dengan sod. Wa asarru. Wa asarru. Wa asarru. Wa asarru. Wa asarru. Wa asarru. Masya Allah. Yushabun. 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 Banyak yang sama. Ini yushabun. 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 Wa'asa. 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 Qasamna. 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 Li'alla tashtabih, agar kiranya tidak ishtibah, tidak terjadi kemiripan antara keduanya. Wal yahtariz, dan hendaknya seorang pembaca ihtiraz, berhati-hati finahu pada contoh sa'ala. Sa'ala. Apa yang perlu dihati-hatikan? Minal bada'i bisinin sakinah, jangan sampai dia mulai dengan sin yang disukun. Sa'a, sa'a, sa'a. Adapun kalau kita biasa baca seperti itu kan ala sabili tamthil saja, percontohan. Adapun kalau kita baca sa'ala sa, sa'ala sa, langsung sa'ala, sa'ala. Jangan dimulai digas dulu. No? Sa'a, sa'a. Ini keliru. Kata beliau jangan sampai dimulai dengan sin yang disukun. Amthilah, contoh. Asma. Asma. Is. Nggak mana ada is. Sad itu. Sad. Ini sin. Bukan sad. Ini sin, saudara. Sin. Bukan sad. Paham ini? Ista'inu. Uskun. Sa. Jangan sa. Ya, langsung sa. Aywa.
Sami'na. Sir. Baik. Sirra. Sujada. Simahum. Surah. Thumma qala hafidhahullah ta'ala az-zai. Huruf berikutnya ada huruf zai. Makhrajuha, tempat keluarnya sama. 3 huruf ini dengan 2 yang telah berlalu. Huruf ini dengan 2 yang telah berlalu. 3-tiganya keluar pada makhraj yang sama. Muntaha tarafil lisan, di ujung lidah. Ma asfalis safhatid dakhiliyati lithanaya sufla. Bertemu dengan pangkal gigi seri bagian bawah, tentunya bagian dalamnya. Fayakhruju saut, maka bunyinya keluar min fauqiha, dari atasnya, dari atas makhrajnya maksudnya. Dari atas safha dakhiliyah lithanaya al-ulya marran. Dia mengalir baina thanaya al-ulya was sufla, antara gigi seri atas dan bawah. Sifatuha, adapun sifatnya al-jahru ar-rakhawatu wal-istifalu wal-infitahu was-safiru. Dari keempat kelima sifat ini lebih banyak sifat lemah daripada kuatnya. Makanya kata beliau pada tingkatannya rutbatuha mutawassitatun ila dha'fi aqrab. Dia pertengahan tapi lebih dekat kepada huruf yang dhaif, lemah. Laqabuha, adapun laqabnya dan gelarnya asaliyah, sama dengan 2 huruf sebelumnya. Ketiga-tiganya huruf asaliyah, dinisbahkan kepada asal, yaitu apa? Taraful lisan, karena dia keluar darinya. Mulahadhat, kata beliau, alal qari'i ayyuwaffiya zaya haqqaha makhrajan wa sifatan. Hendaknya seorang pembaca menyempurnakan haknya zai, makhraj dan sifatnya. Wal yahtamma bijahriha, dan hendaknya dia perhatikan jaharnya. Ternyata dia huruf jahar. Fihi tamtazu anisin, dan padanya lah zai ini berbeda dengan sin. Kenapa? Karena sin apa? Sin apa? Hamas. Fahathahu syakhsun sakata. Syakhsun sad dia, syakhsun sakata, dia disakata. Nah, ini termasuk huruf hamas. Adapun zai dia jahar, wala yudhif safiraha, dan jangan sampai dia melemahkan safirnya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana bisa zai, dia jahar, kan? Tapi dia safir juga. Ya. Ini karena mungkin kita yang belum memahami dan bisa membedakan antara safir dan hamas, kan? Jadi kita anggap safir yang keluar ini mi hamas ini. Bedakan antara hamas dan safir, supaya kita tidak jadikan sifat jahar dan safir pada zai itu tanakut. Karena boleh jadi kita berpikir, zai ini kan ada safirnya, bukankah safir inilah hamas? Nah, kalau kita menganggap safir itu hamas, tanakut lah pasti antara safir dengan jahar. Bedakan ya. Safir dia apa tadi? Bunyi tambahan yang keluar dari mana? Bainas syafataini, ini antara 2 bibir. Adapun al-hams, dia apa? Udara yang keluar. Namanya udara yang keluar itu berarti dari dalam ini. Keluar sampai keluar dari mulut. Paham ini? Itu hams, udara dari dalam. Keluar. Itu hamas. Kalau safir, dia cukup pada makhraj saja. Az. Perhatikan kalau antum sebutkan zai yang disukun. Az. Kapan baru ada itu? Itu kan dia keluar di mana? Antara 2 bibir. Itu bedanya. Definisi beda. Makanya jangan kita menganggap ini, safirnya nih zai dengan jaharnya tanakut. Bagaimana bisa? Anda. Beda itu antara safir dengan hamas. Paham ini? Kemudian kata beliau, fa idza sakanat lazima bayanuha, maka apabila zai disukun, maka
lazima, wajib untuk diperjelas penyebutannya tentunya. Kenapa? Id qad yaqrubu lafdhuha ila sin, karena kadang dekat pelafazannya dengan sin. Pada contoh, kanaztum, itu ya, bunyinya seperti lebah. Az. Nah, jangan kita baca sin. Kanastum, beda. Lanjut. Tazdari. Azka. Wal yajtanib ijmamaha au i'mala syafataihi sufla. Dan hendaknya seorang pembaca berhati-hati dari mengismam kedua bibir pada saat penyebutannya, kecuali kalau dia dhamma tentunya. Au i'mala syafatihi as-sufla, atau menggerakkan bibir bawahnya. Yuz, jangan. Karena sifat zai itu tidak keluar dari situ. Paham ini? Makanya jangan sampai digerakkan finahu pada contoh. Yuzji liyuzliqunak. La yuzliqunak. Wal yahris ala tarqiqiha. Dan hendaknya seorang pembaca bersemangat untuk menipiskannya. Maksudnya hendaknya dia perhatikan baik-baik tipisnya. Finahu pada contoh. Zadukum al-mizan. Wa finahu, dan pada contoh razaqnahum. Kenapa kira-kira? Karena setelahnya huruf tabal. Turzaqani. Khazain. Wala yubaligh fi tarqiqiha idil mubalaghatu fi tarqiqi imalatun. Dan jangan juga sampai dia berlebih-lebihan dalam menipiskannya, karena kaidah garis bawahi berlebih-lebihan dalam menipiskan suatu huruf ini akan membawa kepada imalah. Paham ini? Turza, jadi z akhirnya, bukan jadi za, karena terlalu berusaha dan berlebihan dalam menipiskannya. Maka jangan juga mubalaghah, karena kaidah al-mubalaghah fit tarqiq imalatun. Ini kaidah. Wa fa idza takarrarat au syuddidat lazima bayanu jahriha wa safiriha. Dan apabila zai berulang atau dia ditasydid, wajib untuk memperjelas jaharnya dan safirnya. Finahu pada contoh, fa'azzazna wastafziz wastafziz azzad yazzakka. Amthilah, contoh kata beliau, azka, izdadu, juz'a, nazal, unzil, anzil, huzwa, jaza, azid, barizun. Thumma qala hafidhahullah ta'ala al-dha'u. Huruf berikutnya dha, makhrajuha, tempat keluarnya, min tarafil lisani ma'a atrafil thanaya al-ulya. Dia keluar dari ujung lidah
bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas ujung-ujung ini. Kalau tadi ujung pangkal bawah. Kalau ini ujung-ujung. Ada juga nanti ujung pangkal atas. Apa itu? Ta, da, ta, da, ko. Ini ujung pangkal atas. Ujung lidah bertemu ujung gigi seri pangkal bertemu dengan pangkal. Ujung pangkal itu ya, ujung pangkal. Ujung pangkal atas kalau itu. Kalau yang sebelumnya zai, ujung pangkal bawah. Hah? Karena dia bertemu ujung gigi bertemu dengan ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian bawah. Nah, itu bedanya. Kalau ta, dal, to ini ujung pangkal atas. Kalau sin, zai, sod ini ujung pangkal juga, tapi ujung pangkal bawah. Kalau ini sekarang wa ini ujung-ujung. Ini ujung-ujung. Tidak usah kita bilang atas atau bawah karena tidak ada makhraj atau huruf yang makhrajnya ujung ketemu ujung gigi seri bawah. Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada kan? Enggak ada. Ada enggak yang ketemu dengan ujung gigi bawah ini? Tidak ada. Huruf apa? Al. Enggak ada. Tama qala hafizahullah ta'ala sifatuha sifatnya al-jahr war-rakhawat wal-isti'la' wal-itbaq. Rutbatuha adapun tingkatannya mutawassitatun ilal quwati aqrab. Dia pertengahan tapi lebih dekat kepada kuat. Laqabuha gelarnya lisawiyah. Lisawiyah. Ya. Dan lisawiyah kita lihat halaman 37. Lisawiyah atau 36 ya. Kata beliau lisawiyatun wa hiya dha wa dzal wa sa'u luqibat bidzalika nisbatan ila lissah atau ila lissah. Lissah ini apa gusi. Wa hiya mambatul asnan yaitu tempat tumbuhnya gigi. Ya apa namanya? Ya gusi. Bukan karena tempat keluarnya di situ, tapi kata beliau liqurbiha minha karena dekatnya mereka ketiga-tiganya ini makhrajnya darinya dari gusi la likauniha takhruju minha bukan karena dia keluar darinya. Nah, ini perlu dipahami. Kama qala hafizallahu taala mulahadhat alal qari'i ay yuwaffiya adh-dha'a haqqaha makhrajan wa sifata. Sama wajib atas seorang pembaca untuk menyempurnakan haknya dha makhraj dan sifatnya fayadbitu makhrajaha fala yaj'alu tarafal lisani fi lissati thanaya al-ulyah. Dan hendaknya dia mendhabat. Maka hendaknya dia mendhabat. Mendhabat itu apa artinya? Dia kasih pas begitu. Menepatkan makhrajnya. Maka jangan sampai dia menjadikan ujung lidah itu dia tempelkan kepada gusi, ya kan? Gusi atas. Karena banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Ya, nah, ini banyak. Makanya beliau tambih. Wa inna ma fi atrafiha tiada lain makhrajnya dha itu di ujungnya, maksudnya di ujung sanaya al-ulyah, ujung gigi seri bagian atas, bukan di pangkalnya, apalagi di gusi. Wala yubaligh fi dzalika dan jangan dia berlebih-lebihan dalam hal tersebut. Ini pertama, jangan berlebihan dalam makhrajnya. Apa maksudnya? Fayuktafa bi buruzil lisani buruzan yasira yumkinu ayyarahu an-nadhiru. Ini maksudnya. Maksudnya jangan berlebih-lebihan dalam makhraj, khususnya dha. Dia cukupkan dengan apa? Memunculkan lidahnya sedikit saja. Buruzan yasira. Yumkinu ayyarahu an-nadhir. Sampai memungkinkan untuk dilihat saja. Allah. Jangan Allah. Oh. Jangan sampai keluar semuanya. Sedikit saja. Kata beliau buruzan yasira. Keluarkan sedikit saja.
Apa babetnya? Apa takarannya? Ini garis bawah itu. Itu babet dari buruzan yasira. Yumkinu ayyarahu nadir. Cukup sampai memungkinkan untuk dilihat sama orang. Itu saja. Jadi kapan kelihatan lidah tak sudah mi? Allah, Allah, Allah. Jangan juga dikasih di dalam. Allah, Allah, Allah. Ini salah juga. Tapi jangan juga dikeluarkan dengan mubalaghah. Allah. Pertengahan. Cukup dilihat saja. Sekarang kalau saya mengatakan Allah, antum lihat? Allah. Lihat? Allah. Yang penting ada sedikit itu lidah. Kelihatan. Tidak perlu kelihatan semua. Sedikit saja. Paham ini? Itu buruzan yasira. Ini tambih yang pertama. Kama qala Allah Ta'ala wal yajtanib nafkha wajnataihi. Luar biasa. Dan hendaknya seorang qari dan pembaca berhati-hati. Jangan sampai dia meniupkan kedua pipinya. Atau nafkha. Mengembangkan kedua pipinya. Nah, ini kan banyak apalagi pemula ya. Terutama huruf bo. Ada orang bilang bo itu nanti bo kalau kembang itu pipi. Bo, bo, bo. Nah ini. Dia mengatakan karena udara mengalir dari situ. Begitu pula huruf dha. Ini kebanyakan pada huruf-huruf itbaq ini. Po, dha, ya kan? Fa dan dha. Ini kebanyakan. Nah, kata beliau, jangan kita keluarkan dha itu dengan membesarkan pipi. Karena udara itu bukan keluar dari situ. Paham ya? Jangan sampai seperti itu. Dha, dha, dha. Bukan seperti itu. Paham ya? Tsumma qala habibullah ta'ala karena la alaqata lidzalika albattah. Sama sekali tidak ada keterkaitan antara makhrajnya dha dengan hal tersebut. Dengan apa? Besar kecilnya atau kembang kempisnya kedua pipi. Jadi wajnah itu pipi. Kalau wajnatain kedua pipi. Fi ayyi harfin minal hurufil arabiyyati wa kadza yajtanibu hamsaha. Ini garis bawah ya. Mulai dari ucapan beliau la alaqata lidzalikal batta fi ayyi harfin minal hurufil arabiyyah. Karena tidak ada sama sekali keterikatan atau keterkaitan antara kedua pipi dengan huruf apapun dari huruf-huruf Arabiyah. Nah, ini tambih yang kedua. Tambih yang berikutnya wa kadza yajtanibu hamsaha. Demikian pula hendaknya seorang pembaca jangan sampai dia hamas Allah-nya. Kama qala Allah Ta'ala wal yahtamma bi bayan isti'la'iha wa itbaqiha. Dan hendaknya seorang pembaca perhatian untuk memperjelas isti'la'nya, ketebalannya dan itbaqnya huruf dha. Fa illam yubayyin, karena kalau dia tidak perjelas dzalika hal tersebut, ishtabaha lafdhuha bi lafdhi dzali, akan terjadi kemiripan antara dia dengan dzal. Coba au beda? Karena itbaq dan isti'la'nya. Dza Allah zi oh, kenapa ada lain kurasa? Zi nah, itu baru jamaah. Zu beda? Nah, itu kata beliau. Tsumma qala habibullah ta'ala fayasiru lafdha. Maka kalau kita tidak perhatikan isti'la dan itbaqnya dha, maka lafaz mahdzura itu kalafzi mahdzura, sama, tidak ada bedanya. Fal farqu fil makna zahir, dan perbedaan antara keduanya itu nampak. Coba mahdzura. Ini zal atau dha? Mahdzura. Itu kalau tadi yang saya sebut apa itu? اختلف العلماء. أصحاب الشمال يقول ضاء، وأصحاب الوسطى واليمين واليمنى يقول ذال. Beda, karena memang beda antum dengarnya. Mahdzura. Apa ini? Mahdzura. Apa ini?
Sekali lagi. Mahdzura. Ini apa? Bukan dha. Sekali lagi kalau gitu. Mahdzura. Ini baru apa? Masih dal. Hah? Hancur antum kalau begini. Sekali lagi bedakan nah. Mahdzura. Apa ini? Lawannya mahdzura. Ini baru apa? Masih dha ini saudara. Ini mahdzura. Ini masih apa? Sudah dzal ya, bukan dha lagi. Baik. ثم قال حفظه الله تعالى وليجتنب أي القارئ نطقها صادا مشمتا صوت الزاي. Dan hendaknya seorang pembaca berhati-hati jangan sampai dia menyebutkannya sadan. Paham ini? Dia sebutkan dha tapi pakai sa, musyammatan sautaz zai, yang bercampur dengan suara zai. Wa huwa katsirun fi biladi Syam wa Misr. Dan ini banyak terjadi di negeri Syam dan di negeri Mesir. Paham ini? Ini banyak terjadi. Contoh seperti mahdzura, dia dibaca mahzura, zura, zu. Dia zai saja yang dia tebalkan, zura. Paham ini? Kemudian kata beliau hafizahullah wal yahdhar idgham adh-dha'i fit ta'i. Hati-hati jangan sampai seorang pembaca mengidgham dha pada ta fi qaulih, pada firman Allah Subhanahu wa taala awa'al. Jadi taknya itu terakhir. Ta itu terakhir. Contoh kita baca wasal coba. Awa'alta. Jadi tetap berikan sifatnya. Awa'alta. Karena banyak orang dia digom. Awa'atta. Nah ini. Wala thaniya lahu, dan tidak ada yang kedua darinya. Maksudnya tidak ada contoh lain ya di mana dha bertemu dengan ta kecuali pada ayat ini. Wal yura'i rakhawataha sakinatan, dan hendaknya seorang pembaca memperhatikan rakhawahnya dha apalagi pada saat dia disukun fi nahwu. Pada contoh al-farakum أَوْفَرَكُمْ وَيَحْفَظْنَ وَحَفِظْنَاهَا wa illa. Kenapa? Karena kalau kita tidak perhatikan rakhwahnya qulqilat khata'an, dia akan dikolkolah dan itu salah. Al-dhafara ini salah. Wa yahfazna fadha ini salah juga. Wa hafidha keliru semuanya. Kemudian beliau bawakan syair wadha lada fa'in wa nunin mudharun yahfazna wa adfarakum bila nisyani. Dha yang bertemu dengan fa dan nun mudharun jelas, contohnya yahfazna dan adfarakum bila nisyani, jangan sampai antum lupa. ثم قال حفظه الله تعالى فإذا تحركت راعى تفخيمها بمراتبه. Dan apabila dha berharakat
maka hendaknya diperhatikan ketebalannya dengan tingkatan-tingkatannya. Finahu pada contoh. Walin. Ini tingkatan paling tinggi. Wala yuraqqikuha finahu, dan jangan sampai dia tipiskan pada contoh. Azim. Kenapa? Karena walaupun dia di kasrah bukan berarti ketebalan pada dha itu hilang. Makanya kata beliau, jangan sampai ditipiskan. Kenapa? Karena dia tetap tebal, hanya saja ketebalannya berkurang dan tidak lebih tebal daripada keadaannya di fathah dan semisal dengannya. Amtilah, contoh kata beliau, au wa awharah il wa hafidnaha tulamun ظلموا ناظرة ظلل ظاهر ذي كظيم ذو محظورا ثم قال حفظه الله تعالى الذال zal berikutnya makhrajuha tempat keluarnya sama dengan dha min tarafil lisani ma'a atrafis thanaya al-ulya, ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Ini ujung-ujung. Sifatuha, adapun sifatnya al-jahr war rakhawat wal istifal wal infitah. Adapun tingkatannya rutbatuha qala hafizahullah mutawassitatun ila dha'fi aqrab, dia pertengahan tapi lebih dekat kepada yang lemah. Laqabuha, gelarnya lathawiyah, dia disandarkan kepada al-lithah. Apa itu? Gusi. Kenapa? Karena dekatnya makhrajnya, tempat keluarnya dengan gusi. Mulahadzat kata beliau, alal qari'i ayyuwafiyadz dzala haqqaha makhrajan wa sifata. Hendaknya setiap pembaca untuk menyempurnakan haknya dzal, makhraj dan sifatnya. Fayatani bitarqiqiha idza jawarat mufakhama, maka hendaknya dia perhatikan untuk menipiskannya kalau dzal datang setelah huruf-huruf yang tebal, hatta la tanqaliba dha'an, sampai atau jangan sampai atau supaya jangan sampai dia berubah menjadi dha. Finahu pada contoh, dharni dharhum dharrah al-adhqan dhuq ma'adzallah wadzalika aula, dan hal tersebut lebih utama lagi. Finahu pada contoh, al-mundarin mahdhura wa dhallalnaha hatta la taltabis, supaya tidak iltibas, tidak terjadi kemiripan. Binahu dengan contoh, al-mudharin. Perhatikan ya, al-mudharin dan al-mudharin. Bukan hanya zal dan dha saja yang berbeda, tapi karena keduanya datang setelah nun yang disukun, ada hukum ikhfa. Dan telah berlalu di kitab sebelumnya, ikhfa itu terbagi menjadi dua. Ada ikhfa yang tebal dan tipis. Ditinjau dari apa? Huruf setelahnya. Kalau setelahnya tipis, tipis ikhfanya. Kalau setelahnya tebal, tebal ikhfanya. Makanya bedakan. Jangan al-mudharin. La, bukan mudha. Tapi tebal memang itu ikhfanya. Paham ini? Sekali lagi. Al-mudharin. Mudharin.
Al-mudharin. Itu kalau antum ikhfa, tetapkan itu pangkal lidahnya antum naik ke atas. Itu yang bikin tebal. Jadi begini, naik. Paham ini? Iya, naik. Sekali lagi, al-mudharin. Mahdhura. Saya baca tadi dengan zal. Antum baca dengan dha. Mahdhura. Mahdhura. وذللناها وظللناها فإذا جاورت النون لزم إظهارها, maka apabila zal bertetangga dengan nun maka wajib diperjelas zalnya tentunya, bibayani rakhawatiha, dengan memperjelas rakhawahnya, finahu pada contoh, wa idna fanabadnah wal yahdar qalqalataha aw hamsaha, dan hati-hati jangan sampai kita qalqala dia. Wa idh fanabadna hati-hati. Aw hamsaha, jangan sampai kita hams dia. Wa idh apalagi dia dekat dengan apa? Sama bahkan makhrajnya, maka hati-hati. Kama qala hafizallahu ta'ala wal yubayyin dzala fi nahwu, hendaknya diperjelas huruf dzal pada contoh. Attakhadtum uz fanabadtuha id, karena qad tudgham, kadang diidgham. Paham ini? Takhattum langsung ke ta. Ut. Nah, sebagian orang begitu. Fanabattuha, ini keliru semuanya. Limujawarati hatta, karena bertetangganya dia dengan ta. Wahia mudghamatun, hanya saja kadang zal ini datang diidgham fi dha. Itu kalau bertemu dengan dha. Contoh fi idzalamu idzalamtum. Idghamnya ini idgham apa saudara? Kamil atau naqis? Coba kita ulang. Idzalamtum. Idgham apa? Sekali lagi. Kamil. Kenapa? Karena lafaz huruf makhraj dan sifatnya hilang semua. Paham ini? Beda dengan ta, ketemu dengan ta, apa kemarin? Basalt. Ta dan ta beda. Pada contoh basalt ta, karena dia diidgham memang tapi tidak kamil, naqis, tidak sempurna idghamnya, karena yang hanya diidgham hanyalah apa? Makhrajnya saja, hurufnya, tidak sifatnya. Kalau ini kamil. Kama qala hafizallahu ta'ala wal yubayyinha, hendaknya seorang pembaca memperjelasnya. Ini memperjelas dzal idza takarrarat, kalau dia berulang, au syuddidat, atau dia ditasydid, finahu pada contoh dzikr. Paham ini? Idzahab lidzakar wal yajtanib nuqaha zayan, jangan sampai seorang pembaca melafatkan zal dengan zai, finahu pada contoh alladzin
Wadzakirin. Kenapa? Karena banyak orang Indonesia dia baca zai. Allazina. Ada lebih parah pakai sin. Allazina. Allahu Akbar. As-sakirin was-sakirat. La ilaha illallah. Yang tadinya az-zakirin, orang yang berzikir, menjadi as-sakir, orang yang mabuk. Bahaya. Ini lahannya nih, lahan jali. Zalimin orang yang baca seperti ini. Karena merubah arti. Az-zakirin menjadi as-sakirin. Paham ini? Ya. Baik. Kemudian kata beliau, wal yaj'al taraf lisanihi fi atraf thanayahu al-ulya, dan hendaknya seorang qari menempatkan ujung lisannya itu pada ujung gigi serinya bagian atas, wala yubalik fi dzalika, dan jangan sampai dia berlebih-lebihan dalam hal tersebut. Fayuktafa bi buruzil lisani buruzan yasira yumkinu ay yarahu an-nadhir, sama dengan dha. Dia cukupkan dengan mengeluarkan lisannya sedikit saja. Apa babitnya? Yaitu sampai memungkinkan orang melihatnya. Jadi kapan kalau orang Bugis bilang tak cimpak itu lidah, keluar itu sedikit, kelihatan mi, sudah mi, begitu mo. Ya a'udzu. Ya. Paham ini? Kemudian beliau bawakan dua bait syair. Wadzalu idzalamu wa zalamtum laysa fil Qur'ani ghairuhuma famudda ghamani wa idza yulaqir ra'a bayyinhu wadha fi mithli dhar wa nadhartu lirrahmani. Zal pada contoh idzalamu, zalamtum, itu laisa fil Qur'ani ghairuhuma, tidak ada contoh lain di dalam Al-Quran selain keduanya. Famudda ghamani, maka idghamlah keduanya. Wa idza tulaqir ra'a bayyinhu, dan apabila zal bertemu dengan ra maka perjelaslah dia. Fi misli, pada contoh dzar, wa nadhartu lirrahmani. Amsilah terakhir contoh yadhkur idnih mud'inin ذهب ذبح ذكر ذلك ذي تبذيرا ذو محذورا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى ويعطينا العافية والسلامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.